Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi bi'ni'matihi tatimmus shalihat wa bifadlihi tatanazzalul barakat wa bifadlihi tatahaqqaqul maqasid wal ghayat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyil Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi. Wa ya ibadallah usikum wa iyaya nafsi bitaqwallah wa ta'atihi la'allakum. Bapak-bapak dan ibu sekalian, Allah senantiasa dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah segala limpahan rahmat dan karunia-Nya, nikmat iman, Islam, kesehatan, kesempatan, sehingga kita bisa melaksanakan kewajiban-kewajiban kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita bisa melaksanakan sholat maghrib berjamaah dan pada kesempatan ini itu ya sedikit ya saling belajar ya terkait dengan Bapak-bapak dan Ibu sekalian, pada kesempatan ini saya ingin menyampaikan terkait dengan anjuran Allah Subhanahu wa taala kepada kita untuk berbuat ihsan, untuk berbuat baik. Berbuat baik dalam segala aspek kehidupan. Ihsan di dalam akhlak, ihsan di dalam muamalah, maupun ihsan di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena apa, teman-teman sekalian? Karena dengan ihsan inilah kemudian ya, ibadah-ibadah kita akan menjadi lebih baik dan misalnya dalam Al-Quran Allah berfirman wa ahsinu innallaha yuhibbul muhsinin, dan berbuat baiklah kalian, sesungguhnya Allah ini mencintai orang-orang yang berbuat baik. Dalam Al-Quran juga ada innallaha ya'muru bil adli wal ihsan. Sesungguhnya Allah memerintahkan kepada kita untuk berbuat adil dan baik. Ihsan.
Jadi teman-teman sekalian, kita ini memiliki alasan ya, memiliki alasan yang kuat kenapa kita ini harus berbuat baik. Itu berbuat baik dalam segala hal ya, atau ihsan dalam segala hal. Dalam beribadah, di dalam bekerja, di dalam muamalah ya, di dalam berdiskusi, di dalam menyembelih, bahkan di dalam peperangan kita ini diminta ya oleh Allah untuk berbuat baik. Ya kalau misalnya menyembelih itu ya diasah dulu ya goloknya, pisaunya supaya tidak menyakiti binatang yang kita sembelih. Seperti itu. Terhadap binatang saja kita diminta untuk dalam peperangan juga begitu. Kenapa demikian? Karena pertama gini, kita diminta untuk berbuat ihsan karena Allah ini juga sudah berbuat baik kepada kita. Sehingga di dalam salah satu ayat misalnya wa ahsin kama ahsanallahu ilaika. Jadi berbuat baiklah sebagaimana Allah telah berbuat baik pada kalian. Minta oleh Allah untuk berbuat baik karena ya Allah ini sudah berbuat baik dan sangat baik dan dalam banyak hal ya Allah sudah lakukan kebaikan-kebaikan kepada wa ahsin atau wa ahsin kama ahsanallahu ilaika. Yang kedua, muraqabatullah. Karena kita ini senantiasa diawasi oleh Allah. Karena kita senantiasa diawasi oleh Allah, ini mengharuskan, mewajibkan kita kemudian atau memaksa kita kemudian untuk juga senantiasa berbuat baik. Kalau kita berbuat tidak baik ya malu. Malu karena diawasi oleh ini kalian kadang-kadang kita ini kan lebih malu ya atau kita kadang lebih malu atau lebih sungkan kalau dilihat orang daripada dilihat oleh Allah. Ini memang kait dengan keyakinan kita. Kan kalau lihat orang itu kan kita mau lihat konten atau HP yang isinya porno itu kan udah sungkan Pak Katri ya. Tapi kalau sendirian, mungkin nggak suka. Saya juga kadang-kadang juga gitu. Karena tapi kalau sendirian, itu kadang-kadang ini perlu ditingkatkan ya, perlu kita tingkatkan keyakinan kita akan pengawasan ya kalau mau buka buat apa ya sembunyi-sembunyi tidak dilihat orang. Tapi sebenarnya kita itu kan juga dilihat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ada satu contoh menarik ya tentang ihsan ini. Jadi ada satu hadis yang panjang. Ya. Nah, diantaranya adalah ini potongannya ya, putusannya atau penggalannya. Qala fa akhbirni mal ihsan. Ini yang ditanyakan malaikat. Maka kabarkan kepadaku atau jelaskan kepadaku ya Muhammad mal ihsan. Apa itu ihsan? Qala al ihsanu an ta'budallaha
ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Rawahu Muslim. Jadi ihsan itu adalah engkau menyembah Allah seakan-akan engkau melihatnya, dan seandainya engkau tidak mampu untuk melihatnya, maka sesungguhnya Allah itu melihat. Ini kalau orang yang sudah pada tahapan atau makom ihsan, nah itu mereka tentu akan sangat berhati-hati, sangat berhati-hati. Nah, Syekh Ali Ad-Daqqaq berkomentar bahwa sabda Nabi Muhammad SAW yang mengatakan jika engkau tidak melihatnya, sesungguhnya Allah melihatmu, merupakan petunjuk mengenai keadaan mawas diri kepada Allah atau muraqabah, sebab mawas diri adalah kesadaran si hamba bahwa Allah senantiasa melihat dirinya. Kesadaran ini merupakan sumber. Jadi dengan hadis ini, nah ini merupakan satu petunjuk agar kita ini senantiasa mawas diri. Mawas diri. Tadi muraqabatullah. Karena dengan muraqabatullah ini kita insya Allah akan senantiasa berhati-hati dan akan menjadi baik. Muraqabatullah itu adalah sumber kebaikan. Nah, seseorang hanya akan sampai kepada muraqabatullah setelah sepenuhnya melakukan perhitungan dengan dirinya sendiri mengenai satu, apa yang telah terjadi atau dilakukannya di masa lampau. Ini berarti muhasabah ya, muhasabah, introspeksi, ya, menghitung-hitung terhadap apa yang sudah kita lakukan. Mungkin ya, teman-teman sekalian, kita punya masa lalu yang tidak baik atau masa lalu yang kelam. Jadi kadang-kadang menjadikan kita ya, menyesali itu, kemudian kita lebih berhati-hati. Berhati-hati. Insya Allah, saudara sekalian, kalau kita ini bersungguh-sungguh, ya, bersungguh-sungguh, bertaubat, menyesal, ya, kemudian mohon ampun kepada Allah, insya Allah Allah juga akan mengampuni. Maka kita ini tidak boleh putus asa ya, terhadap rahmat Allah. Rahmat Allah itu diantaranya adalah ampunan. Nah, juga memperbaiki keadaannya di masa kini. Kita berusaha terus-menerus untuk memperbaiki diri. Di dalam persoalan akhlak, kita juga belajar bagaimana mengendalikan lisan kita, bagaimana mengendalikan tangan kita, bagaimana mengendalikan emosi kita. Ini kan perlu dilatih. Kadang-kadang kita ini baru menyadari akan kesalahan dan menyesal. Aku kok ngomong ini. Aku sampai main tangan. Itu kadang-kadang kan penyesalan itu baru muncul setelah beberapa saat kita merenung, menyadari. Ini juga nah, kemampuan kita untuk mengendalikan. Ini perlu kita latih ya. Saya kemarin dari beli buku, sebenarnya buku ini lama ya, namanya Atomic, ya terakhir ini viral loh ya.
Jadi bagaimana mengubah kebiasaan-kebiasaan yang kecil atau membiasakan hal yang kecil tapi ini punya pengaruh yang besar dalam kehidupan kita. Ya misalnya kebiasaan ya kebetulan yang diberikan contoh itu memang olahraga. Nanti ada contoh yang lain. Misalnya membiasakan diri untuk berolahraga jalan kaki 30 menit setiap hari. Bagaimana supaya kebiasaan itu bisa kita lakukan? Pertama itu ya ada niat tentu ya, ada niat. Tapi kemudian kita nyiapkan sepatu misalnya dan apa baju olahraga itu yang kelihatan dengan kita misalnya. Begitu kita sholat subuh ya, mungkin kalau mau baca Al-Quran dulu baca Al-Quran terus kemudian oh iya langsung kita sepatu kelihatan celana kita pakai kebiasaan-kebiasaan seperti itu. Dan misalnya kebiasaan untuk pikir dulu 1 menit ya kita mau ngomong itu kalau bicara di depan banyak orang itu kan kita kan harus dilatih juga. Yang itu bisa kebiasaan bangun jam setengah 4 ya, kebiasaan bangun jam 3 itu kan memang harus dilatih. Kalau enggak ya memang kalau sudah terbiasa, nah ini insya Allah enak. Ya, kalau Rasulullah itu kan beliau itu ketika sholat sunnah yang itu kan yang mulai dan sholat 2 rakaat sebelum subuh, sholat fardu subuh karena itu nilainya lebih baik daripada dunia dan seisinya. Nah, kemudian sholat duha minimal 4 rakaat. Ya sholat wah sholat malamnya nggak usah kakek turun ditambah witir 3 rakaat. Kalau pas semangat, aku pengen ambil ngapal surat Ar-Rahman sama Al-Waqiah, mungkin tidak apa-apa. 2 rakaat sholat Ar-Rahman, 2 rakaat dan 2 rakaat Quran surat Al-Muluk. Kan tidak apa-apa. Tapi kita rutin dulu ya kan. Rutin dulu. Ini ihsan ya. Ihsan di dalam beribadah. Perbaiki. Muraqabah ini ya, ada satu kisah ya, satu ketika itu Ibnu Umar ya, Ibnu Umar sedang berada di dalam perjalanan. Saat berjalan itu dia melihat ada seorang anak yang sedang mengembala domba. Nah, karena sedang melihat anak mengembala domba itu, kemudian Umar ini mendekati anak ini. Ya gulam, wahai anak kecil, bolehkah saya membeli 1 ekor saja dari domba-domba yang kau gembala ini? Kata anak ini, mohon maaf tuan, ini bukan domba saya, ini domba tuan-tuan saya. Nah, tapi kalau kamu jual ke saya satu saja kan nggak tahu, kan dombanya banyak. Tapi jawabannya ini sangat menyentuh umat. Umat. Kalau begitu, fa'aina Allah. Kalau begitu, di mana Allah? Nah, Umar ini atau Ibnu Umar ini kan orang soleh ya.
Tapi begitu mendengar jawaban Aina Allah, di mana Allah ini terkesan atau sangat berkesan di dalam hatinya. Sehingga dalam banyak kesempatan ketika berkumpul dengan sahabat-sahabat yang lain itu beliau sering Aina Allah, di mana Allah? Ya seperti saya katakan tadi, kadang-kadang kita ini kalau sama banyak orang itu kan kita sungkan untuk melakukan hal yang tidak baik. Tapi kalau sendirian, nah ini kadang-kadang kita tidak sungkan. Ya, artinya mungkin muraqabah kita ini kurang kuat. Kalau di kantor mau marah itu sungkan, tapi kalau di rumah, kalau bojo marah-marah, kalau anak marah, tapi kalau orang terjadi wani ini karo bojo karo anak karo dia gak wani. Jadi Ibnu Umar selalu mengatakan, ya, Aina Allah, di mana Allah? Nah, teman-teman sekalian, apa kira-kira yang bisa menumbuhkan ya muraqabah ini apa kira-kira? Satu, keyakinan yang sempurna bahwa Allah ini selalu mengawasi kita. Allah ini maha mengetahui segalanya. Bukan hanya yang tampak, tetapi yang tidak tampak pun Allah ini maha tahu. Apa yang terdetik dalam hati kita, ya, apa yang apa yang ada dalam kerdipan mata kita, itu Allah ini maha tahu. Ya. Nah ini menumbuhkan keyakinan ini, tidak gampang. Ya, tidak gampang. Keyakinan yang sempurna bahwa segala perbuatan manusia akan dihisab dan dimintai pertanggungjawaban. Nah ini juga harus selalu kita latih keyakinan kita bahwa hal jazaa'ul ihsan ilal ihsan. Bahwa tidak ada balasan kebaikan kecuali kebaikan. Wa jazaa'u sayyi'atin sayyi'atun misluha. Dan kejahatan pasti juga akan dibalas dengan kejahatan. Wa may ya'mal misqala dzarratin khairan yarah. Wa may ya'mal misqala dzarratin syarran yarah. Ini harus kita ulang-ulang. Keyakinan bahwa apapun yang kita lakukan itu akan ditimbang. Terus istiqomah dalam beribadah, karena orang yang istiqomah akan memiliki keteguhan hati untuk senantiasa mentaati Allah dan menjauhi maksiat. Istiqomah di dalam beribadah. Karena dengan istiqomah itulah ya insya Allah ya, perasaan atau sikap mawas diri ya, itu akan terbangun. Muraqabatuhnya itu akan terbangun. Jadi ada dua ya, kenapa kita harus berbuat baik? Satu, karena Allah sudah berbuat baik kepada kita. Yang kedua, karena pengawasan Allah. Nah, ketika seseorang itu ya, punya ihsanun niat yang baik, ya, maka akan diikuti dengan ikhlasun niat. Jadi, niatnya sudah baik, ya. Kenapa dia memiliki niat baik? Karena dia merasa senantiasa diawasi oleh Allah. Yang kedua, karena Allah sudah berbuat baik dengan dirinya. Dan dia punya niat yang baik. Ihsanun niyah. Terus sekalian,
dari niat yang baik inilah akan melahirkan niat yang ikhlas. Ikhlasun niyah. Dari niat yang ikhlas ini akan memunculkan pekerjaan yang tertib dan rapi. Kemudian dari niat yang ikhlas ini akan menghasilkan penyelesaian pekerjaan yang ini. Memang ada urutannya. Jadi memang harus dimulai dari niat yang baik dulu. Niat yang baik, ya, kemudian niat yang ikhlas, ya. Kemudian karena dia punya niat yang baik dan ikhlas, maka di dalam mengerjakan sesuatu itu, dia ini juga akan cenderung baik, tertib, dan rapi. Khususnya kalau dalam pekerjaan-pekerjaan kantor, ya, atau pekerjaan-pekerjaan yang informal pun mestinya seperti itu, karena dia memang merasa diawasi oleh Allah. Karena ketika seseorang itu tidak ikhlas, atau seseorang itu memiliki niat yang tidak baik, itu dia cenderung ya akan semangat, ya, akan berbuat dengan baik ketika dilihat orang. Ya. Kalau tidak dilihat, ya mungkin buat tidak baik. Jadi oleh sebab itu kan kalau tukang itu kan harus dimandori. Ya. Kalau tidak ada mandori ya sing di omah kudu ngawasi. Istirahatnya tidak terlalu banyak. Itu kan karena mungkin niatnya ya. Niatnya kurang baik, kurang. Bapak pernah ya buat apa? Bangun rumah pakai tukang harian itu kan ada borongan ya. Kan ada plus minusnya kalau harian ya harus diawasi. Nah, ya mungkin tadi ya, ikhlas sunnahnya sama muraqabatuhnya kurang ya. Nah, ketika seseorang itu punya niat yang baik, kemudian dari niat yang baik itu punya niat yang ikhlas, ya, mengerjakan sesuatunya kemudian dengan rapi ya, dan tertib, ya, nah ini nanti akan menghasilkan namanya ihsanul amal, perbuatan yang baik, perbuatan yang baik. Kalau kalau kita sudah melakukan perbuatan yang baik, tentu ya akan mendapat cinta Allah, akan mendapat pahala dari Allah, dan akan mendapat pertolongan dari Allah. Inna waha qaribun minal muhsinin. Inna rahmatallahi qaribun minal muhsinin. Sesungguhnya rahmat Allah itu dekat ya, dari orang-orang yang berbuat baik. Artinya kalau kita ini berbuat baik ya akan mendapat rahmat dari. Nah, teman sekalian, tadi ya, berbuat baik dalam hal apa? Dalam hal ibadah. Berbuat baik dalam hal bermuamalah. Berbuat baik dengan orang tua, berbuat baik dengan anak, berbuat baik dengan tetangga, ya, berbuat baik dengan teman, ya, dan seterusnya. Berbuat baik dengan lingkungan itu kan lingkungan dalam artian binatang, tumbuh-tumbuhan itu dianjurkan sekali oleh Islam. Sampai tangga yang baik itu ada harganya. Ya, satu lama itu yang mau menjual rumah itu rumah saya jual 4. Misalnya kalau sekarang misalnya 400 juta. Kenapa? 200 juta harga rumahnya, 200 juta harga tetangganya.
tetangganya baik. Nah, tetangga yang baik itu kemudian mendengar iklan itu, akhirnya dia dewi ini kan nggak usah pindah kalau gitu. Karena dia juga senang dengan tetangga yang mau menjual rumah. Itu sebenarnya mencari rumah itu juga penting untuk melihat saya akan bertetangga dengan siapa ya ketika membeli rumah. Atau kemudian ada fasilitas tidak untuk baik atau tidak. Karena kalau tetangga itu tidak baik, tidak menjadikan kita ini tidak nyaman. Sebab itu salah satu ya yang menjadikan arbaun minas sa'adah, 4 dari sumber kebahagiaan yang bersifat duniawi itu salah satunya adalah tetangga yang baik. Tetangga yang baik. Tetangga yang baik. Nah, itu barangkali Bapak-bapak dan Ibu sekalian, kalau saya bacakan ayatnya banyak sekali, misalnya innallaha ya'muru bil adli wal ihsan. Allah menyuruh kita untuk berbuat adil dan baik. Wallahu yuhibbul muhsinin. Sesungguhnya Allah itu mencintai orang yang baik. Wasbir fa innallaha la yudhi'u ajral muhsinin. Bersabarlah kalian, sesungguhnya Allah tidak menghilangkan pahala orang-orang yang berbuat baik. Hal jazaa'ul ihsan illal ihsan. Tidak ada balasan bagi orang yang baik kecuali kebaikan pula. Innallaha ma'al ladzina taqaw wal ladzina hum muhsinun. Ya, Allah beserta orang-orang yang takwa dan orang-orang yang berbuat baik. Dan seterusnya. Mungkin itu saja barangkali Bapak-bapak dan teman sekalian apa yang bisa saya sampaikan pada malam hari ini tentang berbuat baik. Kemudian ada manfaatnya. Saya mohon maaf. Wabillahi hidayah wa taufik. Assalamualaikum.